Sudah diulang-ulang nih. Artikan apa? Nanti dimasukkan ke kaidah. Tidak syah. Nah, salah. Wah, nggak jadi nikah nanti. Nah, hasbi. Ini syarat ini apa? Prakteknya bagaimana? Mata'rif. Ya udah saya jawab karena bertiga nggak bisa jawab, nanti sana soal yang lain. Masukkan kepada kaidah la yalzam min adamihil adam. Maknanya karena dia taharah wudu itu wajib surut dari syarat salat, maka jika tidak ada wudu tidak jadi salat. Maknanya salat itu tidak akan berdiri, tidak diterima oleh Allah jika salat pun. Karena apa? Karena mengilzamkan, mengkonsekuensikan tidak adanya wudu, orang ini tidak diterima salat. Paham? Nah, baru syarat yang lafaz berikutnya, dan orang yang melaksanakan wudu tidak mengilzamkan dia harus melaksanakan salat. Paham? Paham sekarang? Yang tidak tahu jadi tahu. Baik, masih sisa berapa? Itu nanti lagi di waktu yang akan datang. Sekarang dipersilahkan kepada duyuful kiram masuk ke ruangan isolasi untuk dipukul. Berapa orang yang dipukul? Murajaah. Lumayan pagi-pagi dapat sarapan. Orang sarapan bubur ayam. Ada sarapan asok. Anta. Ada Abu Umair. Nahnu nadribu. Nah. Pada ketawa tuh adik-adik antum di rumah. Bismillah. Setelah kita selesai dari 3 syarat yang kita bahas, sekarang minbab faidah, ada pertanyaan besar. Jika ditanya, kita ini setelah mempelajari syarat akal dan bulu, kalau masalah akal kita udah mengetahui bagaimana cara mendapatkannya. Selama dia berakal dan tidak gila, itu syaratnya dapat. Dan muslim, dia tadinya bukan masuk kepada Islam kemudian muslim, maka wajib salat. Al-Islam diketahui dengan syahadah. Jika dia tadinya orang-orang yang Nasara ataupun Yahudi atau yang lainnya kemudian masuk Islam, berarti mu'alaf. Disinilah dia masuk kepada kewajiban diketahui dengan syahadah. Pertanyaannya di sini yang lain adalah tentang bulu. Seperti anak-anak kita yang sholat dengan kita, belajar dengan kita. Abdurrahman masih belum balik, Muhammad belum balik, dan yang lainnya. Lalu bagaimana? Kapan seseorang diketahui sudah bulug? Kapan si Muhammad balik? Kapan Fatah sudah balik belum? Kencing aja belum lurus ya? Sudah disunat? Belum juga? Maka di sini kapan seseorang mendapatkan bulug, agar tahu ini anak-anak kecil kapan saya balik. Si Hafid udah balik belum? Hah? Benar. Maka di sini ada 3 perkara. Seseorang dikatakan telah balik. Entabih ya Hudzaifah, anta balik aula. Al-amrul awal tamam khamsata asrata sanah. Yang pertama, usia 15 tahun dari semenjak dia lahir. Dia lahir demikian-demikian di bulan Syawal. Maka kemudian bergulir usia
14 tahun jalan, kemudian masuk kepada Syawal. Wah, saya masuk nanti kalau Syawal 3 bulan lagi 15 tahun. Dan saya sampai sekarang belum ada tanda-tanda selain daripada itu. Berarti menganjak 15 tahun kamu wahai Hudzaifah langsung bulug. Nah, ini cara mengetahui yang pertama. Maka jika tidak didapati tanda-tanda sebelum 15 tahun itu ada tanda-tanda, maka dengan masuknya 15 tahun sudah langsung dia menjadi baligh. Dan pendalilannya seperti hadis yang mana hadis ini hadis yang datang dari sahabat Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aradahu yauma Uhudin wa huwa ibnu arba'a asrata sanah falam yujizni summa aradani yaumal khandaq wa ana ibnu khamsa asrata sanah fa ajazani. Dan di riwayat yang lain yang lebih jelas falam yujizni walam yarani balagatu. Maka disebutkan di dalam hadis yang mana hadis ini hadis yang sahih bahwa Ibnu Umar datang di perang Uhud untuk menjadi mujahid. Kemudian dia baru berusia 14 tahun ditolak oleh Nabi. Kemudian di riwayat disebutkan di saat perang Khandaq wa ana ibnu khamsa asrata sanah. Maka aku juga mendaftarkan untuk menjadi mujahid di perang Khandaq fa ajazani, dan Nabi menerimaku. Dan di beberapa riwayat disebutkan falam yujizni di perang Uhud walam yarani balagtu. Maka aku belum balik, kata Nabi, dikarenakan masih 14 tahun. Dan di perang Khandaq sudah 15 tahun, maka Nabi membolehkanku. Maka oleh sebab itu datang di dalam asar yang mana asar ini dari Umar ibn Abdul Aziz qala Nafi' faquddimat ala Umar ibn Abdul Aziz wa huwa yauma idin khalifah fahadastuhu hadal hadis. Maka kata Nafi' maula Ibnu Umar, di saat Umar ibn Abdul Aziz menjadi khalifah aku mendatanginya. Faqala inna hada lahaddun bainas shaghir wal kabir. Fakataba ila umalihi an yafridu liman kana ibnu khamsa asrata sanah wa man kana duna dalika faj'aluhu fil iyal. Maka di sini di saat Nafi' memberikan faidah atau menanyakan tentang permasalahan hadis ini dari gurunya Ibnu Umar, karena Nafi' maula Ibnu Umar, maka dijadikan oleh Umar ibn Abdul Aziz batasan. Setelah mendapatkan faidah hadis ini dijadikan batasan bahwa orang yang sudah baligh umurnya 15, karena Nabi menerima Ibnu Umar di saat perang Khandaq dan 15 tahun, dan tidak menerima di perang Uhud masih 14 tahun. Kemudian dia menuliskan kepada petugas-petugasnya, tulis anak-anak yang baru berusia 14 tahun, 15 ke bawah dinamakan anak-anak iyal. Dan orang-orang yang sudah 15 tahun sudah baligh ditulis. Allah alam penulisannya dengan baligh dan masih kecil mungkin diwajibkan sholat berjamaah dan dilihat apakah dia puasa atau tidak. Itu di zaman Khalifah Umar. Maka di zaman sekarang anaknya baligh masih di senior high school malah disuruh pacaran,
Gimana? Belum punya pacar, sudah balik, sudah beger. Wah, ini percuma saja sudah balik tidak punya pacar. Malah dijadikan seperti itu. Alhasil dulu zaman Umar ibni Abdul Aziz ditulis siapa dari keluarga, dari kepala keluarga, dari anak-anaknya yang sudah balik ditulis, dan yang belum balik ditulis iyal, anak kecil. Maka wallahu alam bagaimana prakteknya, apakah yang telah 15 tahun maknanya harus salat berjamaah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan yang masih kecil boleh tinggal di rumah tidak salat berjamaah, atau bagaimana? Yang jelas ini diberikan batasan oleh Umar ibn Abdul Aziz. Ini syarat yang pertama, ataupun cara mengetahuinya yang pertama. Maka siapa yang sudah berusia 15 tahun? Coba angkat tangan. Usianya 15 tahun. Kau sudah balik. Kau lagi 15 tahun. Taib. Ini batasan 15 tahun jika dia tidak ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Maka di sana ada tanda-tanda yang mendahului sebelum 15 tahun. Berarti bisa jadi orang 13 tahun, 14 tahun, kemudian dia sudah balik. 15 tahun kalau di Indonesia anak SMP apa SMA? Ana dulu lulus SMA 93 umur 17 tahun. Berarti 15 tahun ya berarti SMP atau SMA. Tergantung kapan dia masuk sekolah. Maka yang kedua, inzalul mani bisyahwah. Maka yang kedua, keluar mani bukan dari capek tetapi dari syahwah. Dan ini juga menunjukkan tentang permasalahan balik. Seperti pendalilannya Allah berfirman, wa idza balagal atfalu minkum al-huluma. Maka jika seseorang telah balik dari atfal, dinamakan atfal belum balik. Wa idza balagal atfalu, jika anak kecil sudah balik, minkum al-huluma, dari kalian dengan al-huluma. Maka al-huluma the wet dream, mimpi basah. Fatah, apa makna mimpi basah? Nggak tahu. Kamu mimpi dalam keadaan kehujanan main bola, itu mimpi basah. Hendak Muhammad, apa mimpi basah? Nggak tahu juga. Hendak ya Hudzaifah, tahu dia. Apa mimpi basah? Aina mikrofon. Hada din, hada ma fi haya. Kum. Apa mimpi basah? Al-hulum fil Quran. Ayo al-hulum ihtilam, apa artinya? Mimpi tidur sambil ngompol. Keluar air kencing. Jadi kamu mimpi pengen kencing seperti kebanyakan orang ngompol di WC. Terus kencing. Oh ternyata di kasur, begitu? Hah? Itu kan sering. Iya. Semua orang udah mengalami. Dipikirnya di WC. Pas kencing di kasur bangun dia. Waktu kecil, iya. Yang masih ngompol ada di Sakan ada yang ngompol. Di Sakan nggak ada yang ngompol. Nggak ada. Alhamdulillah. Masih ada yang ngompol. Wes masih suka ngompol. Idan laisa hada ta'rif. Ma huwa ta'rif al-hulum? Nggak tahu. Halas, al-hulum dia bermimpi basah. Maknanya bukan ngompol, mimpi di kasur, dipikirnya di WC dia kencing, ternyata di kasur, kaget. Dan ibunya muring-muring.
Bukan itu, tetapi dia mimpi bagaikan suami istri.